konfirmasi bahwa bantuan telah disalurkan secara sah dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kita berharap apa yang menjadi tujuan dari penyaluran bantuan ini dapat terwujud, yaitu untuk memperkuat pendidikan politik bagi anggota partai politik maupun masyarakat umum. Selain itu juga untuk mendukung operasional sekretariat partai politik dalam menjalankan roda organisasinya. Selain itu, kita juga berharap melalui bantuan ini, partai politik di Kalimantan Selatan mampu menciptakan proses demokrasi yang profesional, berintegritas, dan semakin dipercaya oleh masyarakat Banua, Kalimantan Selatan. Dan berkas berita acara serah terima. Ketiga, Partai Gerindra. Keempat, Partai Amanat Nasional. Kelima, Partai Keadilan Sejahtera. Keenam, Partai Kebangkitan Bangsa. Ketujuh, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Kedelapan, Partai Demokrat. Dan yang kesembilan, Partai Persatuan Pembangunan. Mereka rangkaian ranting dan mudah-mudahan ini bisa kita pertanggungjawabkan. Memang agak sedikit keterlambatan ya, karena kegiatan parpol kan sudah dialiri dari Januari kemarin. Ini karena harus menunggu langkah-langkah dan kita sangat memahami persoalan itu tidak menyebabkan kendala bagi kegiatan partai politik dan pembinaan, dan mudah-mudahan tahun depan bisa dipertanggungjawabkan dengan baik, dan dari hasil audit BPK juga karena kecil apapun ini harus kita pertanggungjawabkan. Mudah-mudahan angka yang signifikan ini bisa dilakukan dengan baik. Informasinya juga tahun depan ada kenaikan. Pak, kalau dihitung dari penerimaan setelah Golkar, Demokrat posisi berapa, Pak? Posisi ke-8 kita. 8 golongan. 8. Tapi ini kan bukan kursi ya, tapi jumlah perolehan suara. Ya. Jadi kita itu nomor peringkat ke-8 dari partai-partai politik yang ada di Kalimantan Selatan. Untuk target-target yang akan datang Pak, Tahun depan apa nih peningkatan Pak? Ya, memang semua partai politik tentu ingin ada peningkatan, dan kami pun belajar banyak dari 2024 yang lalu. Suara naik signifikan, tetapi jumlah kursi tetap. Iya. Nah, berarti kan kita menang di daerah-daerah gemuk. Iya. Apakah ada kendala Pak untuk sosialisasi untuk ke daerah Pak? Nggak ada masalah sebetulnya. Kalau Kalsel ini kan semua terjangkau. Hampir tidak ada DPC ranting yang tidak terjangkau di Kalsel ini. Tinggal proses pembinaan secara berjenjang itu sudah sangat penting. Saat ini kan sebetulnya setahun 2 tahun setelah pemilu, relatif kegiatan partai politik itu sepi. Tapi nanti sudah menjelang 2029, 2027, 2028 sudah mulai. Kadang bergoringan gitu. Berarti untuk ke bawahnya Pak, untuk ke masyarakat, ke akar cross-nya Pak? Paling tidak ke kader-kader dan anggota dulu Pak. Kalau pemilih kan mereka ini masa mengambang. Artinya kalau program visi misi yang ditawarkan, ada tokoh-tokoh nasional yang berkibar secara nasional, itu sangat berpengaruh. Makanya kami di Demokrat kan berharap misalnya Pak Ketua Umum AHY bisa lebih banyak memberikan kiprah beliau. Nah, itu berdampak ke daerah. Dan saat ini kami rasakan kiprah beliau di pemerintahan, kemudian kiprah beliau untuk membesarkan Demokrat. Kemarin kan terpilih secara aklamasi, artinya struktur DPD se-Indonesia bersuara itu mempercayakan kembali ke beliau, dan beliau tokoh nasional, punya the rising star lah untuk 2029 akan datang. Saya berharap itu berimbas juga untuk perolehan suara Partai Demokrat. Itu terobosannya untuk kedepannya ini supaya lebih bagus lagi, meningkat ya Pak? Ya, tentu yang sudah ada kan kita bina, yang belum kita lakukan. Apakah sampai ke pesisir Pak? Apakah sampai ke masyarakat pesisir Pak ini Pak? Ya, saya juga ada rencana mau turun ke daerah pesisir untuk
pembinaan beneficiary ranting. Daerah mana aja itu Pak? Ya sepanjangnya tanah laut, tanah bumbu, kota baru. Ya. Berarti cepet bola Pak. Itu ada 7.500. Jadi ada 12 partai, ada 9 partai itu dengan tingkatan yang berbeda-beda. Ada dari 3 miliar sampai dengan 250 juta. Itu ada kenaikan dari tahun kemarin ya Pak? Oh, tetap. Jadi 2024, 2025 kecuali 2006 diusahakan sudah kita laporkan ke Kementerian Negeri untuk mohon untuk dinaikkan ke 10.000. Berarti omset sesuai pendapatan suara lah Pak? Ya, suara sah yang ada di DPR itu misalnya ada berapa dikalikan 7.500. Untuk tertinggi siapa yang megang Pak? Golkar 3.000. Berapa total besaran keseluruhan tadi? Keseluruhan sekitar kurang lebih 15 miliar. Kemudian untuk apa aja tuh Pak digunakan Mas? Untuk apa aja tuh yang Penggunaannya digunakan? sesuai seperti disampaikan tadi oleh dari Sapari tadi bahwa penggunaannya itu ada dua. Pertama untuk pendidikan politik kepada anggota partai dan untuk masyarakat juga untuk operasional sekretariat. Oke, Bang. Terima kasih.